البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian ataupun harta benda kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Yang terpandang itu. Ayat Quran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami hasanah dunia. Hasanah itu bermaksud kemewahan dan kesenangan dunia. Terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang makna hasanah di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah. Apa itu hasanah? Sebagian ulama mengatakan hasanah di sini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, karena dengan ilmu itu seluruh kebaikan akan diperolehi. Yang lain mengatakan hasanah adalah istri yang solihah, dan itu jelas hasanah. Walaupun tidak harus namanya hasanah, boleh namanya yang lain. Nama mau hasna kah, mau husna, yang penting bukan namanya. Tapi solihah. Itu sekedar contoh kebaikan. Dan sebagian yang lain mengatakan dalilnya umum. Hasanatan ini nakirah fi siyaqit thalab atina. Berarti apa? Ini umum, segala jenis kebaikan masuk dalam doa tadi. Ya, itu yang lebih tepat. Tatkala kunci seluruh kebaikan adalah ilmu, maka memang intinya minta ilmu. Nanti yang lain akan ikut itu. Baik. Hasanah fil akhirati syurga. Fil akhirati hasanah, segala jenis selamat dari neraka, juga dipermudah di dalam pertanyaan-pertanyaan dan masuk surga, dan juga mendapatkan derajat yang tinggi, mampu melihat wajah Allah dan seterusnya. Segala jenis hasanah. Baik. Nah, di antaranya juga apa? Mendapatkan khairatun hisan, bidadari cantik. Di akhirat dapat hisan, di dunia dapat hasanah. Itu termasuk dalam apa nih makna hasanah? Iya, dalam keumuman. Karena hasanah nakirah fi siyaqit thalab, menunjukkan umum. Segala jenis hasanah masuk. Nah, hasanah selagi berbetul dengan selaras dengan kehendak Allah. Iya. Kalau yang menyelisihi Allah jelas itu jadi keburukan, bukan kebaikan justru. Di tangan Allah, karena Allah Ta'ala mengatakan apa? Doanya para sahabat, biyadikal khair, di tanganmu lah seluruh kebaikan. Berarti kalau ingin mendapatkan hasanah, ikut jalan Allah. Nah, hasanah dan khair itu ada perbedaan. Khair itu lebih luas dari hasanah. Boleh jadi. Ada beberapa sudut pandang, tapi intinya sama aja, yaitu kebaikan. Seperti apa? Maslahah, as-suluh, yaitu as-sholah, kebaikan juga. Memang dari beberapa sisi dia lain, tapi dari sisi yang lain lagi itu sama aja. Kita masuk kepada bab berapa sekarang? Bab 16 tak? Bab ke-17 kah? 19. Wah, 19. Oh, Masya Allah. 18. Ayo. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-babu tsamina asyar, babun nahyi anil istinja'i bil yamin. Bab yang ke-18, larangan dari membersihkan najis dengan tangan kanan. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah bahwasanya untuk memuliakan tangan kanan, kita bersucinya, yaitu membersihkan najisnya adalah dengan tangan kiri. Kalau mau tidak mau, jelas dengan salah satu tangan, maka tangan yang mana? Tangan yang kiri, jangan dengan tangan kanan. Nah, ini di antara adab-adab yang mulia di dalam Islam. Jangan seperti sebagian orang kafir, malah membalik, sengaja menentang Allah dan Rasul, memilih tangan kanan untuk yang najis-najis, tangan kiri untuk minum, atau barangkali dicampur. Tak kisah, kadang kanan, kadang kiri, makan juga kadang kanan, kadang kiri, mengikuti gaya setan. Yaitu apa? Makan dengan tangan kiri. Baik, Islam memerintahkan yang baik-baik, melarang dari yang buruk-buruk. Sekarang masalahnya, kenapa Imam Bukhari tidak mengatakan an-nahyu, yaitu pengharaman? Kenapa hanya mengatakan kenapa Imam Bukhari mengatakan nahyu, tidak tahrim? Kata Al-Hafidh, boleh jadi Imam Bukhari tidak menjazm, tidak memastikan hukumnya haram, karena memang
ada perselisihan pendapat sejak dulu di kalangan para ulama, bahkan ulama salaf. Apakah larangannya itu sampai tingkat haram ataukah makruh saja, makruh tanzih? Tatkala khilafnya agak berat, maka beliau Imam Bukhari mengatakan an-nahyu, yaitu pelarangan. Boleh jadi haram, boleh jadi makruh, al-muhim ini terlarang. Dan tentunya yang dia itu adalah mengagungkan syariat, dia itu dari ahlus sunnah, ikut sunnah Nabi. Nabi melarang, sudah tinggalkan. Sama saja itu ternyata makruh atau haram. Tapi kalau Nabi melarang, maka untuk apa dilakukan? Sementara Nabi tidak mengatakan mubah. Jangan malah dibalik, seperti sebagian orang awam yang entah mengikuti kiai atau apa, justru yang sunnah-sunnah ditinggalkan, yang bid'ah malah rajin dilakukan. Yang haram-haram dikatakan, oh Syafi'i mengatakan makruh, maka dilakukan. Padahal Syafi'i walaupun mengatakan makruh, tetap beliau meninggalkan, karena beliau adalah sangat warok. Walaupun mengatakan makruh, beliau tidak mau melakukan perkara tadi. Itu pun kalau betul makruh dari kalam Syafi'i maksudnya adalah makruh tanzih. Sementara para muhakkikin, para peneliti dari mazhab Syafi'i sendiri mengatakan, Syafi'i kalau mengatakan makruh maksudnya adalah apa? Muharram. Makruh tanzih itu banyak digunakan oleh Hanafi, tanzih. Ya, akhirnya jumhur pun menggunakan istilah itu, yaitu menyucikan diri dari faktor tadi walaupun tidak sampai haram. Nah, sekarang yang menjadi inti permasalahan sebenarnya hukumnya apa? Kalau jumhur ulama mereka mengatakan bersuci, yaitu membersihkan najis dengan tangan kanan ini makruh tanzih sebagai bentuk adab, memuliakan tangan kanan. Maka apabila orangnya itu menggunakan tangan kanan, ya dia tidak dapat pahala, tetapi sah, tetap sah. Bukan. Kalau kiri tepat dapat pahala melaksanakan sunnah Nabi. Bagaimana orang yang menggunakan tangan kanan? Makanya kita katakan, yaitu jumhur mengatakan ini makruh, tapi tetap sah. Adapun kalau pendapat Zahiriyah, maka Zahiriyah mengatakan ini haram. Yaitu apa? Menggunakan tangan kanan ini haram karena Nabi melarang. Asal dari pelarangan adalah haram, kecuali apabila ada faktor tertentu yang memalingkan haram menjadi makruh. Nabi melarang, sudah ini haram kata Zahiriyah. Demikian pula kata sebagian Hanabilah mengatakan haram. Nah, sekarang apabila itu haram, berarti kalau orangnya melanggar, orangnya membersihkan najis dengan tangan kanan, maka Zahiriyah dan sebagian Hanabilah mengatakan ini tidak sah. Berarti apa? Wajib diulang lagi membersihkan najisnya dengan tangan kiri. Jadi inilah yaitu apa? Efek atau implikasi dari perbedaan pendapat tadi. Kalau yang mengatakan sekedar makruh berarti dia tidak dapat pahala karena tidak mau ikut Nabi, tapi tidak sampai berdosa, dan penyucian tadi itu, penyucian najis dengan tangan kanan itu sudah sah, tak perlu diulang. Adapun yang mengatakan haram berarti mengatakan barang siapa melanggar masalah ini dia berdosa dan penyuciannya tadi belum sah, dia wajib mengulang lagi dengan tangan kiri. Tapi yang macam syariat Bani Israel, di mana pada zaman Nabi Musa bila ada perkotoran tidak boleh dibasuh, mesti digunting baju. Betul. Untuk di zaman Nabi Musa itu kata Syekhul Islam itu hukuman Allah. Jadi perbedaan antara syariat Musawiyah dengan syariat Muhammadiyah. Kalau syariat Muhammadiyah itu sifatnya rahmah dan rukhsah dan juga fushah, yaitu apa? Belas kasihan, keringanan dan kelapangan. Hanifiyah samhah, lapang. Tapi kalau syariat Musawiyah itu sifatnya adalah uqubah, yaitu hukuman. Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Demikianlah kami membalasi mereka disebabkan karena kezaliman mereka dan kami adalah zat yang benar. Yaitu Allah menurunkan syariat yang berat karena mereka sendiri yang suka berat-berat, suka menyusahkan Nabi Musa. Akhirnya datang syariat yang menyusahkan, bukan sekedar menyembelih lembu mana-mana, tapi lembu yang kuning, yang begini, jadi susah. Demikian pula sebagaimana dalam hadis Nabi Musa dan lain-lain itu, yaitu untuk bersuci mereka tidak boleh bersuci dengan air, tapi wajib kain yang terkena najis itu digunting. Demikian pula
kulit yang terkena najis wajib dikerat dengan pisau sampai berdarah. Bukan dipotong tapi dikerat-kerat biar najisnya itu lepas. Kenapa? Karena mereka yang suka menyusahkan para nabi, membuat nabi susah, membuat Nabi Musa marah-marah. Demikian pula bahkan sebagian nabi dibunuh. Makanya syariatnya berat. Tapi dari segi logik itu macam tak logik juga. Ya karena mereka suka membuat akal sehat kacau. Akhirnya datang syariat yang mengacaukan akal sehat mereka. Ini hukuman, statusnya adalah hukuman. Mereka sudah dimanjakan, sudah dikasih awan yang selalu menaungi, dikasih air yang bahkan masing-masing kabilah tidak perlu berebut. Ada 12 mata air dipukul, tak perlu gali sumur. Demikian pula mendapatkan manna wassalwa yang penuh dengan berkah, tapi tetap mereka tak puas. Maka akhirnya karena tidak puas dengan kebaikan Allah, maka Allah menghukum mereka. Diberi syariat yang berat-berat. Kalau taat, maka dapat pahala. Kalau tak taat, hukuman kontan, cash hukumannya untuk Bani Israel. Itu yang jadi Bani Israel jadi liar. Karena sebelum turunnya syariat yang berat, mereka sudah liar. Mereka sudah menyusahkan Nabi Musa. Sejak awal memang mereka membuat susah. Itu salah mereka, iya. Nah, kepala batu. Ada kepala batu ini kesan najis potong. Nah, itu salah mereka. Jadi orang tak semangat nak beragama lah, ini menafikan. Salah sendiri. Kenapa? Diberi syariat yang ringan, mereka sok pandai mengatur Nabi Musa begini. Ya sudah, sok pandai diberi syariat yang berat. Disuruh beriman baik-baik pun tak mau. Akhirnya apa? Gunung diletak di atas kepala. Agar mengatakan sami'na wa ata'na, itu pun hatinya tetap mengatakan sami'na wa asoina. Ini siapa yang tak dengan umat seperti itu? Tapi yang itu macam sumpah masyhuri itu. Tapi zaman sekarang syariat Nabi Muhammad itu telah memansuhkan syariat Nabi Musa. Jadi bila orang Yahudi atau Bani Israel memeluk Islam, jadi ringan, tak mau juga. Tak mau. Jangankan syariat Nabi Muhammad SAW yang menggabungkan antara kisos dengan afu, pemaafan. Syariat Nabi Isa saja yang betul-betul murni polanya pemaafan, murni polanya kelembutan, mereka tak mau juga. Bahkan Nabi Isa mau dibunuh. Bukan mau, bahkan diusahakan untuk dibunuh. Jadi gimana orang makhluk seperti ini mau dikasih apa? Ya udah, Allah kasih syariat yang berat. Nah, nanti menjelang akhir zaman, Nabi Isa diberi karamah besar. Nafasnya saja itu mampu membunuh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik, ini pembalasan. Intinya memang bukan Allah yang salah, tapi Bani Israelnya yang memang jahat sekali. Makanya Nabi Musa, sahabat Nabi Musa dan sahabat Nabi Isa ini khianat. Memang banyak yang mengkhianati para nabi, walaupun banyak juga yang baik, setia, tapi mereka sendiri susah menghadapi makhluk-makhluk yang di sekeliling mereka, para munafikun itu. Tak sebagainya sahabat Nabi Muhammad yang 200.000 yang betul pendukung agama dia. Iya, umat yaitu sahabat Nabi Muhammad memang jauh lebih bagus daripada sahabat Nabi Isa, jauh lebih bagus daripada sahabat Nabi Musa. Memang ini makhluk yang Allah siapkan memang. Walaupun tidak dimanjakan dengan keajaiban di zaman Nabi Isa ataupun di zaman Nabi Musa, tapi mereka setia ikut Nabi dengan semata-mata membaca Quran, memahami isinya. Mereka langsung setia walaupun tidak dimanjakan dengan karomah-karomah. Inilah keutamaan sahabat Muhammad. Rezeki sahabat Nabi Muhammad, rezeki ya. Apa itu? Rezeki. Oh jelas, itu rezeki besar. Betul. Allah siapkan makhluk terbaik untuk menemani makhluk yang terbaik. Baik, kita baca dulu sedikit demi sedikit. Berarti apa? Kita baca hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-haditsus salis wal khamsun ba'dal mi'ah, 153. Haddatsana Mu'ad ibnu Fadalah. Qala haddatsana Hisham huwa Dustuwai an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah ibni Abi Qatadah an Abi, yaitu Abu Qatadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Apabila salah seorang dari kalian minum, maka jangan dia bernafas di dalam bejana. Wa idza atal khala fala yamassa dzakarahu bi yaminihi. Dan apabila dia mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah dia menyentuh kemaluannya itu dengan tangan kanan, dengan tangan kanannya. Wala yatamassah biyamini,
Dan jangan dia mengusap dengan tangan kanannya. Ya mas, menyentuh. Ya tamasah, yaitu mengusap, membersihkan najisnya. Baik, hadis ini muttafaqun alaih. Imam Bukhari meriwayatkan ini dari guru yang ini baru muncul pertama kali, Mu'adz bin Fadalah. Beliau ini kata Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, ini termasuk guru tuanya Imam Bukhari. Mu'adz bin Fadalah, bukan guru-guru muda seperti siapa itu Muhammad bin Abdurrahim Sha'ithah, tapi ini guru tua, Mu'adz bin Fadalah. Beliau Abu Sa'id Mu'adz bin Fadalah Al-Basri, siqatun sabt. Anak tadi bilang Abu Zaid Mu'adz bin Fadalah Al-Basri. Qala haddatsana Hisham huwa Dustuwai. Sebenarnya Mu'adz bin Fadalah hanya mengatakan haddatsana Hisham. Maka Imam Bukhari memberikan penjelasan dia adalah Ad-Dustuwai. Karena di level ini ada dua Hisham yang sama-sama hebat, sama-sama datuk guru dari Imam Bukhari. Datuk guru, yaitu siapa? Hisham bin Hasan. Tetapi dijelaskan oleh Imam Bukhari kali ini bukan Hisham bin Hasan, tapi Hisham Ad-Dustuwai, Hisham ibnu Abi Abdillah Sambar Ad-Dustuwai Al-Basri. Boleh, boleh Dastawai. Sebagian membaca Dus, nggak masalah, insya Allah. Ini nama tempat. Ya, nama tempat Ajami. Iya. Dastawai. Baik. Beliau ini Abu Bakar. Beliau termasuk apa? Murid terkuatnya Qatadah. Tapi sekarang kita tidak sedang membahas sanad Qatadah, tidak ada di sini. An Yahya bin Abi Katsir. Kalau Hisham tadi si Qatan sahabat ma'ruf. Kemudian Yahya bin Abi Katsir ini beliau terlupakan ya kunyahnya siapa ya? Yahya bin Abi Katsir. Insyaallah kita akhirkan. Allahul musta'an. Beliau si sahabat walaupun terkadang yursil. Apa itu? Suka melompat, tapi apa yang dipilih oleh Imam Bukhari ini sanad yang betul. Beliau siqah. Cuma ana terlupakan kunyahnya terlupakan. Baik. An Abdullah bin Abi Qatadah, Abdullah bin Abi Qatadah Al-Madani. Beliau ini Abu Ibrahim. Siqah. Baik, qalilul hadis. Ya hadisnya sedikit. An Abi, ayahnya sahabat Abu Qatadah Al-Harith ibni Rib'i Al-Madani, dan beliau ini peserta perang Uhud dan yang setelahnya, dan beliau dikatakan Farisu Rasulillah, penunggang kuda, karena memang beliau ini termasuk penunggang kuda terbaik. Pasukan berkuda terbaik Rasulullah adalah Abu Qatadah, sebagaimana pasukan jalan kaki itu apa ya, infanteri ya, yang terbaik adalah siapa itu? Salamah ibnul Aqwa. Baik. Iya, kuat lari. Kalau yang ini pandai naik kuda, perang berkuda, beliau terbaik. Iya. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum", apabila salah seorang dari kalian minum, fala yatanafas. Baik. Untuk qiraah ini lanya la nahiyah. Ya tanafas dia majzum dengan la an-nahiyah, yaitu larangan, berarti jangan dia bernafas. Dalam riwayat yang lain fala yatanaffasu dengan pola khobar, lanya nafiyah, tidak masalah. Intinya ini terlarang. Fil ina, di dalam bejana. Berarti apa? Kalau dia sedang minum, sedang air mulai masuk mulutnya, memang sedang menyentuh air, dilarang bernafas. Bernafas di situ. Tetapi kata Al-Hafidz, adapun kalau dia mulutnya sudah terpisah dari bejana, terpisah dari cawan, dari gelas, boleh bernafas, dan ini sunnah. Yaitu apa? Rasulullah apabila beliau minum, ya tanafas salasan, beliau akan bernafas 3 kali. Maksudnya di luar bejana. Nah, ini kalau sedang di dalam bejana, mulutnya sedang menempel dengan air, maka dilarang bernafas. Kata Al-Hafidz, ini menunjukkan keindahan syariat Islam dari sisi larangan untuk membuat air itu tercemari. Mungkin kalau kita sedang kurang sehat, ada bibit-bibit penyakit di nafas kita, walaupun kita tidak merasa sakit, tetapi boleh jadi penyakit itu akan berpindah ke orang lain yang minum setelah itu, atau orang lain akan merasa jijik dengan nafas kita, atau boleh jadi keluar dari nafas kita sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ini orang jadi jijik. Sementara
Syariat dengan kaidah-kaidah yang ada, dengan dalil-dalil yang ada, membentuk suatu kaidah, apa itu? Darul mafasid muqaddaman ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Bernafas itu maslahat, tetapi daripada nanti menimbulkan orang merasa jijik atau orang merasa ini kurang bersih atau orang menilai barangkali ini ada bibit penyakit, maka jangan bernafas di dalam bejana, bernafasnya agak jauh. Baik. Wa idza atal khala, apabila dia mendatangi khala, mendatangi tempat buang hajat. Apakah ini maksudnya adalah masuk ke bilik air? Ini umum, sama saja masuk bilik air, ataukah dia itu di tempat yang terbuka tetapi memang tujuannya untuk buang hajat. Makanya Al-Hafidz mengatakan atal khala telah dijelaskan dengan hadis berikutnya dalam bab berikutnya itu. Maksudnya adalah ingin kencing, ingin buang air kecil atau yang lain. Karena nanti hadisnya sama, hadis Abi Qatadah, idza bala, apabila dia kencing. Berarti maksudnya mendatangi bilik air, atau yang semacam itu maksudnya adalah kencing. Makanya dia perlu memegang. Maka diingatkan fala yamassa dzakarahu biyaminih. Maka janganlah dia menyentuh kemaluannya itu dengan tangan kanannya. Perlu pegang, tapi berarti apa? Dengan tangan kiri, jangan dengan tangan kanan. Tangan kanan untuk memegang Quran, tangan kanan untuk memegang sekat resepi jangan memegang yang najis-najis atau yang dikhawatirkan terkena najis. Baik. Ini untuk memuliakan tangan kanan. Wala yatamassah biyaminih, dan jangan dia mengusap dengan tangan kanan. Berarti apa? Tangan kanan mungkin memegang bejana, memegang pipe air misalkan, untuk kemudian diguyurkan ke kemaluannya itu, tangan kiri yang mencuci. Kemudian ada pertanyaan besar, yaitu disebutkan oleh Al-Khattabi bahwasanya di masa lampau seorang ulama besar dari mazhab Syafi'iyah berdebat dengan ulama Khurasan. Sama-sama Syafi'iyah dohirnya, Khurasaniyun. Yaitu beliau mengatakan bagaimana kalau istijmar, tidak pakai air, tapi istijmar. Hanya saja di situ tidak ada batu kecil, yang ada adalah sebongkah batu karang. Gimana? Iya, gimana akan menggerakkan batu karang sebesar itu? Ternyata ulama Khurasan tak mampu menjawab. Lalu ini pikir sendiri. Makanya, karena mungkin kan terkadang cari batu, orang sudah ambil semua, ini orang banyak kan. Saya kehabisan batu, yang ada batu sebesar kerbau, misalkan. Takkan kita menggerakkan, tangan kita tak kuat. Ya sudah, gimana caranya? Ternyata ulama Khurasan tak mampu menjawab. Kalau daun itu. Tak masalah. Yang penting kasar. Kemudian Al-Khattabi memberikan beberapa jawaban. Hanya saja jawaban yang diridhai oleh Al-Hafidz dan para ulama yang lain adalah biarkan batunya diam, tetapi tangan kiri kita yang menggerakkan kepala yang ada najisnya digerakkan ke batu itu. Jadi tangan kanan kita tak perlu susah payah mengangkat batunya, tapi tangan kiri yang bekerja memang. Tentunya nanti kalau kita lihat di belakang sudah ada orang beratur juga, nak pakai cara itu. Kita ingatkan bagian sini jangan sedang kotor di sini, pakai bagian yang lain. Tapi yang kalau macam batu besar kan, besar bukan ini dia selepas seminggu dua benda tu najis tu akan jadi. Nggak masalah. Hukum sesuai dengan dohirnya. Kalau dia sudah kering, sudah mungkin terkena angin banyak, terkena abu-abu, dan dohirnya tidak ada bau, rasa, warna, ya sudah tak masalah. Sebagaimana masalah anjing yang datang dan pergi di masjidnya Nabi waktu itu. Kalau salah kan kita minta air ada dinding. Iya, terpaksa. Tapi diusahakan dinding bilik air itu yang kira-kira orang tak perlu. Jangan diperkirakan. Kalau mau istijmar, kalau kita tak bawa tisu atau apa, atau mungkin bukan dinding tapi lantainya, tapi bagian yang kira-kira orang tidak
tidak menginjaknya, cari yang agak sudut-sudut ijtihad semampunya. Dia macam kita kenal ini. Dia sampai airnya hilang sampai kering. Iya, intinya adalah sampai kering, nampak tidak ada najis. Nah, nanti akan dibahas oleh Al-Hafidh, yaitu apa? Najis yang tersisa sedikit ini dimaafkan karena namanya sudah menjalankan takwa semampunya, istijmar semampunya. Kalaupun mungkin masih ada sisa sedikit, tak perlu sampai kita bergaya seperti Bani Israel dikerat. Itu namanya hitam lagi nanti. Dikerat pakai pisau. Tak perlu, semampunya aja, jangan sampai calar-calar malah. Terbaik guna pula daun hutan. Betul. Kalau guna tu tak buka. Ya, makanya memang kita harus hati-hati juga, jangan sampai malah luka-luka, calar-calar. Cari yang baik-baik, yang senang. Elemen buka. Baik, ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.